Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ahlan wasahlan kembali di channel gue Muslim. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview produk baru dari Consina, carrier Everest generasi ketiga. Baru saja kita beli di online shop ya. Langsung aja kita review gimana kompartmen, apa aja fasilitas yang disajikan di dalamnya. Karena tadi kita pesannya cuma butuh waktu beberapa menit aja langsung dikirim, karena tokonya juga sama-sama di satu domisili ya. Ini teman-teman, tadi ada fitur-fitur baru yang katanya back system. Tadi saya pesannya warna saya lupa ya namanya, nanti kita sebutin aja nanti di layar ya mungkin. Warnanya hijau-hijau gitu teman. Oke, alhamdulillah udah bisa kita ini ya, lihat produknya. Lumayan cepat, tadi gak nyangka juga, cuman bisa dihitung nggak hampir 1 jam ya. Ini dia Consina Everest generasi ketiga 60+5 liter ya teman-teman. Udah packagingnya udah sama rain cover juga. Oke, kita langsung aja lihat apa-apa aja yang disajikan dalam carrier ini. Oke, untuk depannya teman-teman ya, karena saya juga baru ya ikut-ikut tentang komunitas di barang-barang di pendakian itu. Biasanya memang Consina ini saya kenal mungkin udah lama ya sekitar beberapa tahun yang lalu gitu. Produk ini memang ya lumayan produk lokal yang menurut saya itu harus diapresiasi gitu, karena kualitasnya itu bisa dibilang ya udah mulai bersaing dengan produk-produk yang dari asing gitu, dari brand asing. Oke, di sini kita bisa lihat ya teman-teman. Aku juga udah cek review-review, tapi belum banyak gitu review-review yang ada di YouTube gitu. Di sini kita bisa lihat dari depannya, teman-teman bisa lihat. Sini ada quick akses juga ya teman-teman, di bawahnya kita bisa akses. Di sini kita bisa lihat ya, di sini ada akses untuk kita naruh. Biasanya kalau di pendakian itu tenda gitu, tenda atau enggak matras ya kalau bisa ya, matras. Jadi matras, kompartemen untuk trekking pole juga ada, aman. Kita bisa naruh trekking pole di sini. Katanya di sini punya back system anti gravity ya teman-teman, yang dimana di Gen 1 generasi ke-1 kedua itu juga ada. Kayaknya tadi saya juga beberapa baca juga ya di apa namanya, di online shopnya, fitur-fitur apa aja sih yang baru gitu. Kalau bisa dibilang ya teman-teman, di sini kita lihat ketebalan busanya juga kalau saya bisa bilang ya kuat, premium, dan locknya juga udah, plastiknya udah kuat ya teman-teman, kelihatannya juga. Di sini juga untuk lock yang di tengah itu kita bisa lihat ada fluid juga. Jadi teman-teman yang mungkin udah biasa ya melihat di carrier-carrier yang lain itu, saat ini udah mulai menyajikan ya, memfasilitasi dengan fluid sehingga kita nggak teriak-teriak gitu. Salah satu fasilitas yang kalau pendakian itu penting gitu, sehingga kita lebih bisa menghemat tenaga juga, memberitahu juga kan sebagai alat komunikasi ketika kita melaksanakan pendakian di gunung-gunung gitu. So juga kita bisa melihat teman-teman. Dan yang menarik juga di sini back systemnya itu bisa diatur ya ke mode large, medium, dan small.
itu bisa diatur. Jadi kita kenyamanan yang kita terima di punggung itu ya kemungkinan akan bisa lebih kompatibel lah dengan punggung-punggung kita, bisa menyesuaikan gitu. Dan di sini juga udah menggunakan ini ya, apa, jaring-jaring, sehingga apa, biasanya kalau menggunakan jaring airflow gini, dia carrier itu akan membantu udara itu masuk gitu di antara punggung kita dan tas, sehingga bisa lebih cepat mengering ya. Kalau kita keringatan gitu ya, keringatan itu bisa lebih cepat mengering. Untuk plastiknya juga premium. Di sini juga ya seperti biasa juga teman-teman, disediakan juga ya kantong yang biasa kita gunakan, set kantongnya biasa kita gunakan ya untuk naruh handphone gitu ya, hal-hal yang ketika kita melakukan pendakian itu akan lebih mudah diakses. Oke, kita langsung cek di sini ya. Di sini bisa dilepas teman-teman. Jadi salah satu keunikannya itu bisa dilepas. Teman-teman juga mungkin kalau yang udah terbiasa di pendakian ya, di atas ini adalah tempat yang urgen ya kita gunakan semisal dalam urusan P3K. Dan sini juga udah dimuat jaring-jaring gitu teman-teman, sehingga bisa diakses. Dan yang menurut saya premium juga, ini dari besi teman-teman, dan ukurannya juga gede untuk resletingnya ya. Udah premium banget. Di sini juga bisa dibuka juga, bisa digunakan untuk barang-barang juga. Kemudian quick aksesnya teman-teman juga bisa cek di sini. Kalau teman-teman biasanya kan quick access itu kita pakai untuk naruh tenda juga ya teman-teman. Tenda biasanya paling bawah tuh tenda gitu kan, atau sleeping bag. Dan sudah ada pembatas pemisah antara barang-barang yang di atas dan barang-barang yang di bawah. Jadi seandainya kalau kita naruh tenda atau sleeping bag itu kita akan dipisah ya teman-teman, karena ada fasilitas seperti ini, juga ada kompartmennya seperti ini, sehingga akan ya lebih memudahkan gitu dalam proses packaging ketika kita melakukan pendakian. Karena ini juga penting ya, menurut saya quick access itu salah satu hal penting. Dan biasanya kita melihat quick access itu resleting yang ada di quick access itu kecil ya, dan menurut saya ini juga cukup bagus gitu, nyaman, ditambah dengan ada fasilitas yang seperti ini ya. Saya lupa nama ini apa, cuman ini akan memudahkan kita untuk membuka resleting di bagian quick access gitu teman-teman ya. Jadi Masya Allah sekali ya menurut saya dari ini. Dan juga include teman-teman yang mungkin perlu diperhatikan juga ketika kita beli carrier itu, biasanya mencari include rain cover atau enggak gitu kan, karena rain cover itu kan juga lumayan ya teman-teman hal ini. Di sini include rain cover dan diletakkan di paling bawah. Di include rain cover di sini teman-teman udah bisa lihat ya, di paling bawah itu include rain cover. Dan kita buka di bagian dalam. Tapi sebelum itu kita bisa lihat di sini ada quick ini ya, kantong di bagian samping. Coba kita buka dua-duanya ya. Oh, ternyata dari kantong ini teman-teman ada yang unik juga. Di sini dia terpisah gitu antara kantong yang sebelah sini dan yang di sebelah sini. Jadi ketika tangan saya dimasukkan bersamaan itu nggak nyatu atau nggak ketemu gitu, dipisahkan dengan ada kain pemisahnya gitu ya, ada barriernya di sini. Jadi teman-teman, dan ini kapasitasnya juga cukup gede. Biasanya kita gunakan untuk naruh jas hujan gitu ya. Di bagian depan tuh kita taruh jas hujan. Tadi juga saya sempat bingung gitu teman, kalau warnanya saya senang aja ya dengan warna, saya lupa namanya tadi, hijau-hijau kayak gini. Tadi tuh saya juga green, dark green satunya dengan warna ini, saya lupa namanya. Ada nggak di sini? Coba kita cek.
saya lupa namanya, tapi ya warna apa nanti saya tulis saya di sana ya, warnanya. Kebetulan lagi available. Oke, bisa lihat teman-teman ya. Terus setelah kita lihat depannya, kita cek di bagian sini. Nah, di sini juga ada juga ya teman-teman akses selainnya di samping-sampingnya. Ada kantong depan juga yang cukup besar, teman-teman bisa lihat situ. Ini juga bisa kita taruh barang-barang yang ya tadi bisa juga jas hujan ya teman-teman. Oke, bagian samping udah. Wah, di sini udah cukup banyak juga ya fasilitas yang diberikan. Saya bersyukur gitu ada band lokal yang keren gitu kan. Kita bisa lihat juga kan ada Indonesia tuh juga lumayan loh sekarang tuh udah persaingan di barang-barang adventure itu kita tuh juga ada lumayan gitu, ada Eiger, ada Array, ada Consina, ada Bogabu dan lain sebagainya, ada Antaresta. Ya semoga kedepannya itu dan lain-lain ya teman-teman itu sudah bersaing dan persaingannya juga bagus gitu. Ya, kebetulan aja saya hari ini mereview ini, meskipun saya mungkin ya ada yang lebih pantas gitu ya untuk mereview barang-barang seperti ini, tapi it's okay menurutku juga apa ya, ya sekalian mengenalkan juga produk-produk kita gitu. Kebetulan ini juga rilisnya itu beberapa minggu lalu ya kalau nggak salah, baru, sehingga masih hangat dan saya juga belum masih melihat belum banyak yang review. Oke, di sini juga ada yang samping ya teman-teman, tadi samping ini udah dicek. Sekarang kita buka di akses utamanya. Nah, sini akses utamanya. Di akses utamanya kita akan lihat di sini teman-teman. Kita buka dulu. Dia dilipat gitu teman-teman. Dia dilipat. Dan ya tinggi ya. Kalau kita bisa lihat tinggi. Di sini kita lihat ada akses untuk water bleeder-nya di tengah-tengah belakang. Ini H2O. Dia nanti keluarnya di sini teman-teman. Di sini. Di tulisan H2O. Dia ada water bleeder. Terus disajikan juga ada 3 pengait water bleeder-nya. Terus ada kantong ya seperti tas-tas pada umumnya gitu, tempat naruh water bleeder-nya juga udah ada. Terus ya seperti biasa ya, udah bagus, banyak juga lumayan premium itu. Jadi tadi ini bisa dilepas ya teman-teman tadi, dan bisa dilepas. Teman-teman mungkin ya saya sebagai seorang pemula aja nih melihat mereview tas ini. Semoga membantu teman-teman yang lagi penasaran dengan Everest yang Gen 3 gitu. Tadi ada beberapa sumber ya yang terkait, lihat komen-komen juga tadi, sumber-sumber yang apa perubahan yang terjadi pada Gen 1, Gen 2 dan Gen 3 gitu. Kemudian ya ada beberapa aksesnya, tracking pole-nya juga tadi. Saya lihat ada tadi. Di sini juga ada buat taruh tracking pole, dikaitin di sini, atau juga akses yang ditaruh ke sini ya teman-teman. Nah, oh iya juga, tadi saya juga lihat. Yang menarik di sini juga, biasanya kita kan naruh apa namanya tumbler gitu di sini ya, di posisi yang samping. Tapi di sini ternyata teman-teman difasilitasi juga sama dari Consina, itu naruh tumbler di sini. Nanti saya kasih contoh. Misalnya kita lagi di perjalanan, itu kita bisa akses di sini. Sebenarnya ada sebagian carrier lain juga udah menerapkan sistem ini ya. Dan ini menurut saya juga salah satu bentuk kesempurnaan ditampilkan juga ya dari carrier Consina Everest Gen 3 ini. Ada salah satu hal yang diperhatikan juga gitu. Jadi kita kan kalau di pendakian lagi mager gitu kan, ini bisa langsung ditarik kalau kita nggak punya water bleeder gitu misalnya. Oke. Di sini juga ada teknologi taruh shoulder wings ya teman-teman. Jadi ada di bagian shoulder itu dikasih seperti kayak kerangka sayap gitu yang gini ya. Oke. Oh,
cukup ya teman-teman, mungkin itu review dari Gumai Muslim gitu ya, teman-teman. Kalau saya sih apa ya, melihat ini ya, karena carrier premium pertama saya, jadi saya belum bisa memberikan pembanding. Tapi saya juga sering juga sih sebenarnya cek YouTube gitu kan, melihat, karena saya juga bukan reviewer banget, tapi barangkali dengan adanya reaction video ini terhadap Consina ini, teman-teman juga bisa cari referensi lah ketika teman-teman mau nyari-nyari carrier, khususnya yang katanya tuh di kelas-kelas menengah lah ya, premium gitu. Mungkin itu saja, sekian ya teman-teman dari review kita di Consina ini, di Consina Green, di Consina Everest Gen 3 generasi ketiga ya. Cukup bagus, dan kalau saya sendiri ya, saya kasih nilai 9 sih untuk Consina ini, dengan harganya dan apa ya, detail yang ditampilkan dari kompartemen yang disajikan ya, fasilitas yang diberikan dari Consina. Terlebih ini adalah brand Indonesia, karena ini brand Indonesia, kayak saya kasih 10 ya. Kita harus mendukung juga produk-produk Indonesia ini lebih berkembang di pasar lokal kita, dan kita dukung juga brand-brand lokal Indonesia seperti Consina dan lainnya itu bisa bersaing di pasar global. Oke, cukup sekian, jazakumullah khairan, semoga bermanfaat videonya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.